Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Yesus naik ke surga. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang wafat, bangkit dan naik ke surga. Kenaikan ke surga bukan satu bentuk perpisahan, tetapi Dia yang telah naik ke surga tetap menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari detik ke detik. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam praktik kehidupan keseharian bisa dilihat seperti yang dikatakan dalam Injil, dalam bacaan, ada 3 hal, yaitu rendah hati, tidak menyuruh-nyuruh orang lain. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, Ibu, suamimu orang rendah hati atau bukan? Ibu, hah? Rendah hati karena aku. Baik, orang yang rendah hati, dia tidak pernah akan perintah, buat ibu buatkan kopi, ibu ambil, tidak, dia ambil sendiri. Ibu senang ya? Dengan cara itu dia juga merem istrinya yang cerewet. Sekarang Anda mau minum kopi, tapi diberi dengan muka bengkak, mau nggak? Mau nggak bapak-bapak? Mau? Ya. Banyak bapak mati lebih dulu karena istri itu. Rendah hati. Yang kedua, lembut hati. Bapak-bapak, istrimu lembut atau kasar? Anak-anak, bapak mamamu lembut atau kasar? Lembut. Muka sudah buruk, sudah tua, kelakuan kasar. Ada kelembutan. Kalau saya sih penyakit yang susah untuk lembut. Turunan. Apa yang ada di otak saya itu yang saya ngomong. Tidak pikir kau tersinggung atau bukan urusan saya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti tahu kapan dia ngomong, kapan dia diam. Bukan ngoteh sepanjang malam. Ini kira-kira 1 bulan yang lalu saya ditunjuk oleh satu ibu dan suaminya. Ibu itu begitu benci dengan bapaknya. Saya bilang, ibu betul, pasti ibu di setiap malam mengigo, ya atau tidak? Ya atau tidak? Saya tanya suami, Pak, istrimu malam mengigo enggak? Ya. Baik. Istrimu itu kalau kena benci dan dendam yang luar biasa, pasti kalau dia mengigo, seluruh tempat tidur dia dikuasai. Dan bapak selalu tidur di lantai. Ya rohmu. Baik, bapak sering tidur di lantai. Kenapa? Orang yang lembut hati pasti punya kemampuan untuk mengampuni orang. Orang yang lembut hati tidak akan menyimpan benci dan dendam pada orang. Maka muka meskipun jelek tetap cerah. Kalau tidak percaya mati baru dia lakukan. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu selalu murah hati. Diminta beri, jangan mikir-mikir. Sebentar kalau boleh hitam dan merah langsung kasih dengan putih. Tapi kalau cabut merah jangan menyesal. Beri. Karena uang itu juga adalah pemberian Tuhan. Jangan pelit. Sudah miskin, pelit. Orang yang pelit tidak ada berkatnya. Kalau tidak percaya, tak praktek. Tapi orang yang murah hati,
Selalu diberi. Tuhan bilang apa? Siapa yang memberi akan diberi lebih. Tapi siapa yang tidak memberi, apa yang ada padanya pun diambil. Mau Tuhan ambil semua? Mau? Mau? Beri, lebih beri. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia selalu setia kepada pasangan hidupnya. Jelek suaminya, jelek istrinya, ya risiko pilihan. Yang kedua, orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, pelitnya minta ampun, mertuanya makan aja dikasih dicicil. Siapa yang kurang ajar dengan mertuanya, tempat minum neraka. Mertua mau dilawan, mertua menurut hantu angkasa. Mantu-mantu yang sudah taruh mertuanya di panti jompo, panggil pulang, ambil, nanti kau mati di neraka. Artinya selama saya masih bisa beri, saya beri. Jangan sombong. Mobil boleh mewah, tapi waktu ada mati, mobil pun jenazah, mobil jenazah jelek. Ngomong kepada anak-anak tidak dengar. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Hanya orang yang hatinya terbuka kepada Allah Roh Kudus, kata-katanya meskipun sederhana berkuasa mempengaruhi orang. Tahun 2014 ada seorang guru sekolah minggu dari GKJ dengan pasar GKJ atau GKPN menjadi terdakwa atau personal yang di terminal bekas itu. Ini anak ini dari sini setiap sore dia kalau pulang kerja dia selalu di gereja kita. Setiap sore ketika gereja direnovasi dia tahu ada ruang adorasi, dia ikut di situ. Setiap sore jam 5 kalau kamu datang masih ada di situ. Tahun 2014 dia datang, Romo, lihat saya ini kan tidak cantik, saya lihat saja memang dia tidak cantik. Alamat itu. Tapi dia bilang sekarang saya heran dengan diri saya sendiri. Mengapa aku heran? Karena begini, sekarang semua pimpinan saya, teman-teman saya, kalau punya masalah datang pada saya, dan apa yang saya ngomong mereka ikut. Padahal yang saya bicara itu sederhana sekali. Saya bilang, aku tiap hari di dekat Yesus. Kau berpuasa di sini. Saya meskipun pastor, belum tentu seperti itu. Kenapa hadir di depan itu? Satu kali dia datang sebelum gereja dibongkar. Dia bilang, Romo, dia tahu bahwa itu tabernakel. Dia bilang itu apa namanya? Di sana itu, berarti itu apa ya? Berarti itu tabernakel, tempat kami menyimpan tubuh Kristus. Kamu di Protestan, perjamuan kudus kamu makan sampai habis. Kami disisa untuk penyembahan dan untuk orang sakit. Lalu kenapa katanya? Dia bilang, Romo, tiap kali saya duduk doa, ada satu gaya magnetis yang luar biasa keluar dari situ. Orang Katolik kalau gereja, ini belum selesai dia sudah pergi. Kenapa? Dia tahu di situ ada Yesus. Maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tahu apa yang dia sembah. Bukan keris nenek moyang itu, bukan jimat dari ini nenek moyang, Yesus yang dia sembah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti menjaga hati nurani tetap penuh. Saya orang-orang muda seperti Romo Baros itu, saya tanya, Ale, kau ini muka begini, sejak habisan sampai hari ini kau pasti berumah dosa, ya atau tidak? Beberapa belum hari kita beri maaf dosa. Kau pastor, kita ini pastor, dosanya banyak juga.
Jangan pikir kau keluarga aku tidak pernah melakukan. Bapak-bapak yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti selalu ada istri dan anak-anak untuk doa, dan dia adalah pemimpin doa. Sekarang ibu-ibu, suamimu pimpin doa atau bukan? Suamimu biasa pimpin doa atau bukan? Suami macam itu, ibu. Ya, para batu dia tidur morok di belakang. Dia adalah pemimpin ibadat dalam rumah. Bapak-bapak, hari ini mulai bertobat. Pimpin doa, jangan suruh istri pimpin doa. Tahu tunggu amin saja. Seluruh keluarga diselamatkan oleh imannya, yaitu kepada keluarga. Mengapa banyak keluarga kelakuan seperti setan? Karena bapaknya setan. Ibu-ibu juga sama. Kalau suami rajin berdoa, kalau diajak, mau, jangan bilang, saya sudah sering dari berdoa, kau aja doa. Ini masalah. Ibu-ibu, Anda itu penolong, bukan pecundang. Ya, kalau bapak dan ibu bekerja sama, anak-anak itu pasti diberkati. Amin. Amin. Pasti. Anak-anak yang diberkati tidak membuat pusing orang tua. Kenapa? Ada kuasa Allah menyertai mereka. Maka di situ ada ketaatan, ada rasa hormat, ada ucapan terima kasih kepada orang tua. Kalimat yang terakhir, kita doa, ya Yesus yang baik. Terus. Baik, Bapak Ibu tahu mengapa doa itu diajarkan oleh mereka pertama? Bapak Ibu tahu tak? Baik, sebelum Bunda Maria menampakkan diri di Fatimah, Tuhan mengutus mereka berdamai untuk menjumpai Lucia, Jacinta, dan Francesco. Jacinta dan Francesco dibawa ke neraka, dan dia lihat banyak orang Katolik di neraka. Kenapa? Banyak orang Katolik masuk neraka, banyak keluarga di neraka, banyak masuk di neraka. Maka apa yang diberitahu oleh Bunda Maria di Fatimah? Doakanlah untuk keutuhan keluarga. Doakanlah untuk kesalahan para imam dan biarawan negara. Doakanlah untuk pertobatan orang berdosa. Itu maksud kalimat terakhir itu. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita berdoa supaya seluruh hidup kita, keluarga kita, tidak pernah boleh ada yang hilang. Supaya kelak kita semua bersatu dengan Dia di dalam kemuliaan surga. Amin.